ini bukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau Allah hanya mengatakan ya narukuni bardan, nanti api itu bisa membekukan Nabi Ibrahim. Wahai api jadilah dingin. Loh, dingin itu ada yang sangat dingin sekali, 100 derajat di bawah Celcius, 1000 derajat lah. Kalau seumpamanya Nabi Ibrahim setelah ketika masuk api dinginnya naudzubillah, Nabi Ibrahim bisa beku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat. Kata-kata selamat ini menjadikan bahwasanya api ini akan selese, penak untuk Nabi Ibrahim. Masuk api, koyok masuk AC. Padahal api itu biasanya panas, tapi bisa terjadi api itu dingin. Sekarang itu ada es panas kok. Loh ada, es panas itu ada. Wong saya itu pernah dulu di sini kan ada namanya belga kan. Ada namanya belga. Wong saya itu pernah lihat es goreng kok. Es goreng loh ada. Es tapi apa namanya? Digoreng. Es tapi digoreng. Ada yang namanya es panas. Ada beberapa es itu kalau Anda sentuh agak lama itu panas. Biasanya dibuat di es krim atau apa. Es apa namanya? Es beku, es balok gitu kecil-kecil. Kalau Anda itu asapnya banyak. Es padat. Anda pegang agak lama, dia panas. Dia apa namanya? Dia panas dan tidak ada masalah. Kalau Anda melihat di dalam dasar laut, di dalam dasar laut itu ada yang terbakar. Di dalam dasar laut, karena di dalam dasar laut ada gunung berapi. Ada gunung berapi. Jadi di dalam laut, tapi apa namanya? Tapi terbakar. Di dalam laut tapi terbakar. Loh, hal-hal semacam ini bisa saja terjadi. Ma'asihhatit takhalluf wa adami ta'thiri ahadima fil akhir albattah. Dan tidak ada satu sama lain satu mempengaruhi yang lain. Contohnya ketika Anda makan, Anda kenyang. Jadi ada hubungan kedua hal perkara itu satu sama lain. Akan tetapi kita mesti mengetahui yang membuat Anda kenyang itu bukan makan. Akan tetapi yang membuat Anda kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat Anda makan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Daripada aspek dua perkara yang ada bersama-sama, salah satunya itu tidak menciptakan yang lainnya. Akan tetapi Allah menciptakan kedua-duanya. Karena di dalam mazhab ahli sunnah itu kita mengetahui la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan itu selain Allah, tidak ada. Yang menciptakan itu hanya Allah. Jadi yang menciptakan rasa kenyang bukan makan Anda, bukan. Yang menciptakan rasa kenyang itu adalah Allah. Anda itu cuma berusaha. Hasilnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami hal ini, tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik, kalau kita memahami perkara ini, maka akan ada pada diri kita itu legowo. Berusaha dan berhasil. Orang boleh berusaha. Berhasil bukan urusannya dia. Berhasil itu adalah urusannya Allah. Orang boleh makan, kenyang bukan urusan Anda. Orang boleh merem, tidur bukan urusan Anda. Kan banyak kan orang merem tapi ora iso turu. Ada tuh gini. Ada lagi orang itu moh merem tapi yo panggah turu keturun. Terus gini untuk aku gini. Moro-moro siut hilang. Kenapa? Karena kita mesti mengetahui tidur itu bukan urusan kita. Yang urusan kita itu adalah apa? Merem, mapan tuh belum tentu turu. Saya tuh dulu itu masih tegang-tegangnya ujian, tegang-tegangnya ngambil tesis, ngerjain tesis. Itu kadangkala kalau malam itu saya tidak bisa tidur. Betul itu, malam saya tidak bisa tidur, tegang. Dulu ketika saya masih masa-masa ujian di Al-Ahqaf itu, besok itu ujian, malam ini saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Ngantuk, moto itu pedes, tapi hati itu deg-degan. Saya sudah merem
madep kanan, madep kiri, terlentang, tangkurep, jengking. Tetap ora iso apa jenenge? Turu. Kenapa? Karena ada dua hal yang berbeda. Ada memang hal-hal itu masuk di dalam domainnya kita, ada hal-hal yang lain memang tidak masuk di dalam domainnya kita. Domainnya manusia itu mapan. Domainnya manusia itu merem. Tapi domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita itu tidur. Ngantuk itu bukan pilihan kita. Kadangkala ada orang itu tidur tapi malah tidur tapi orang ngantuk. Ngantuk tapi orang iso turu ngantuk. Ngantuk tapi ki piye ati turu kok sik kon ngaji ning gone Madu TV. Ngantuk iki bar iki sik ngaji meneh ning gone omahe Bebjen. Wis semacam itu. Jadi ngantuk itu bukan pilihan kita. Akan tetapi memejamkan mata itu pilihan kita. Tidak mesti orang memejamkan mata itu tidur. Kenapa? Karena memejamkan mata, kenyang itu domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Domainnya kita itu hanya makan. Domainnya kita itu hanya memejamkan mata. Semuanya selain daripada itu, selain daripada usaha untuk mencapai sesuatu, itu semuanya Allah. Kalau Anda memahami ini, Anda akan paham yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan maknanya yang maknanya Anda itu ndak kerja apa-apa. Wis aku ning omah tok, aku tak ngaji, aku tak wiritan, bar ngono duit iku teko dhewe. Lho ndak semacam itu. Tawakal itu adalah bagaimana Anda berusaha di dalam domain Anda, kemudian ketika sampai di dalam domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda itu menyerahkan kepada Allah. Jangan semuanya itu mau jenengan ambil, domainnya saya ambil, dan domainnya Allah juga saya ambil. Itu bukan namanya tawakal. Karena itu kalau kita itu mengetahui hal-hal semacam ini, nanti tasawuf itu mudah. Banyak orang itu tidak paham tasawuf karena dia tidak paham hal-hal semacam ini. Hal semacam ini walaupun memang dipelajari di dalam ilmu kalam, dipelajari di dalam tauhid, tapi ketahuilah bahwasanya perkara ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tasawuf. Saya beberapa hari ini mengajar murid-murid senior saya kitab namanya Marotibut Tauhid, karangan Al-Imam Ghazali. Yang mana di dalam Marotibut Tauhid ini dijelaskan tentang bagaimana yang namanya tauhid menjadi dasar untuk tawakal. Coba tengok. Dasarnya tawakal itu adalah tauhid. Maknanya orang-orang yang tidak mengetahui ilmu kalam, tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui hal-hal semacam ini, yas'ub alaihi fahmu ilmi tasawuf. Susah baginya itu memahami ilmu tasawuf. Wa aksamuhu arba'atun, dan macam-macam hukum adi itu ada 4. Apa saja itu ya Habib? Rabtu wujudin biwujud. Ada Anda itu menghubungkan antara satu perkara yang ada dengan perkara yang ada yang lain. Contohnya apa? Karabti wujudi syibai biwujudil akal. Bagaimana Anda itu menghubungkan adanya kenyang dengan adanya makan. Kenyang itu perkara yang ada. Manusia itu asline menungso iki luwe. Karena itu toh ketika dia lahir langsung luwe, lahir nangis apa ora? Nangis. Apa enek wong lahir langsung guyang-guyu, lahir langsung bal-balan apa? Ora ono. Lahir iki ya nangis. Nyapa nangis Ustaz Yunus? Jaluk luwe, jaluk susu. Susune sapa? Ya susune mboke. Lho memang semacam itu kok. Lahir, nangis, jaluk susu. Maknanya memang menungso itu asal daripada menungso itulah lapar. Bagaimana hilangnya rasa lapar? Ya dengan yang namanya kenyang. Maknanya kenyang itu adalah perkara yang ada. Dia bukan perkara yang tidak ada. Sebab itulah di antara macam
Hukum adi yang pertama itu adalah rabtu wujudin biwujud. Bagaimana Anda menghubungkan antara dua perkara yang ada. Dua perkara yang ada. Rabtu wujudil akal biwujudis syiba. Dengan makna adanya kenyang itu pasti dengan adanya makan. Dan ini adalah sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam dunia ini. Yang kedua, rabtu adamin bi adam, karabti adami syiba bi adamil akal. Yang kedua, contoh daripada hukum adi atau kisim daripada hukum adi itu rabtul adam bil adam. Anda itu menghubungkan antara perkara yang tidak ada dengan perkara yang tidak ada yang lain. Seperti hubungan antara tidak kenyang dan tidak makan. Apa itu tidak kenyang? Ya tidak kenyang itu tidak ada apa-apa, tidak kemasukan apa-apa. Itu namanya tidak kenyang. Karena apa? Itu namanya tidak kenyang. Karena itu tidak kenyang itu bukan perkara yang real, dia perkara adami. Begitu pula tidak makan itu bukan perkara yang real. Karena kalau saya minta kepada kalian, mana berikan kepada saya tidak makan. Tidak ada. Ya tidak makan itu adalah Anda tidak melakukan apapun seperti saya yang ada di sini ini sekarang tidak makan. Tidak makan, maknanya saya tidak melakukan apapun. Ketika saya menghubungkan antara dua perkara. Apa dua perkara itu? Adanya ketidakmakanan dengan ketidakkenyangan. Di situ ada unsur hukum adi. Hukum yang diciptakan oleh Allah, rutinitas alam semesta, yaitu mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kalau Anda tidak makan ya Anda tidak kenyang. Kalau Anda tidak mencari barang Anda yang hilang, ya Anda tidak akan menemukan barang Anda. Ya kalau Anda tidak bekerja ya Anda tidak akan kaya. Ini loh rabtul adami bil adam. Ini tidak akan bisa untuk dipatahkan kecuali dengan mukjizat. Jadi kalau ada Nabi mengatakan kepada Anda, mukjizat saya adalah satu keluarga ini tidak akan makan, tapi dia kenyang. Kalau dia bisa semacam itu, saya beriman. Nah, ada satu keluarga, ya orang ini memang saya sudah tidak makan 1 bulan, saya sudah tidak makan 6 bulan, tapi sampai sekarang saya tidak lapar. Kalau dia bisa semacam itu, maknanya orang ini sudah berbuat luar biasa. Dan Allah tidak akan memberikan perkara yang luar biasa kepada orang yang mengaku nabi, tapi dia itu bukan nabi. Yang selanjutnya, warabtu wujudin bi adam, karabti wujudil ju' bi adamil akal. Dibilang yang ketiga adalah rabtu wujudin bi adam. Wujud ini adalah perkara yang ada, Adam ini adalah perkara yang tidak ada. Apa contohnya? Anda menghubungkan antara perkara yang ada dengan perkara yang tidak ada. Seperti Anda menghubungkan rasa lapar dengan tidak makan. Setiap kata-kata yang diawali dengan tidak itu menunjukkan tidak ada apa-apa. Tidak minum, apa tidak minum itu? Tidak makan, apa tidak makan itu? Saya tidak mandi, apa tidak mandi itu? Lah, kata-kata yang tidak diawali dengan tidak itu biasanya di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu kalam itu diartikan sebagai perkara yang wujudi. Walaupun sebenarnya kita bisa masuk dengan lebih dalam lagi dalam masalah ini, tapi saya tidak ingin kita masuk lebih dalam, lebih baik tapi dalam mustawa ini seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sanusi. Di antara contohnya menghubungkan perkara yang ada dengan perkara yang tidak ada itu adalah karobti wujudil ju' bi adamil akal. Seperti Anda itu menghubungkan rasa lapar dengan tidak makan. Menghubungkan adanya rasa lapar dengan tidak makan. Karena adanya rasa lapar tuh kayak kita kan di dalam perut kita kayak bunyi-bunyi kerucuk. Kalau dia itu kalau dia itu terkena mah, perutnya sakit sekali. Maknanya ada semacam sesuatu yang memberikan kepada Anda itu atharun wujudiyah.
Atharun apa namanya? Wujudiyah. Impact